Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, para mahasiswa dan mahasiswi FEB Yayan Kudus yang saya cintai, selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Muhammad Anit bersama dengan mata kuliah Studi Al-Quran Hadis. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat, dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tema dan pokok pembahasan mengenai wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Al-Quran, sebagaimana kita tahu bersama, merupakan sumber dan pedoman utama bagi umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Berkaitan dengan ini, maka muncul pertanyaan-pertanyaan penting, misalnya bagaimana proses turunnya wahyu yang berupa Al-Quran itu kepada Nabi. Mengenai transformasi wahyu menjadi objek kajian menarik yang banyak dilakukan oleh para ulama dan para mufassir. Mereka menjelaskan mana wahyu dalam artian umum dan pengertian wahyu dalam konteks Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian wahyu sendiri, kata wahyu yang sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, ada kata wahyun, auha, yuhi, iha'an, wahyu. Secara etimologi atau bahasa logotan dalam bahasa Arab, wahyu ini berarti pemberitahuan dengan rahasia dan cepat. Al-i'lam fi khufa'in wa sur'at. Itu memberitahu secara sembunyi-sembunyi dan secara cepat. Para ulama menyebutkan ada 4 karakter makna wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau kita lihat kata wahyu berikut akar-akarnya, itu kita akan menjumpai banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Para ulama atau para mufassir menyebutkan ada 4 makna dari kata wahyu sendiri itu ketika disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, wahyu mempunyai makna ilham yang bersifat fitri atau naluri. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ih fa idza khifti 'alaihi falqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Di sini kita lihat pada kata wa auhayna. Auha wa auhayna. Dan kami telah mewahyukan. Di sini diartikan mengilham. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada para rasul. Ayat ini kalau kita lihat
dan sering digunakan sebagai suatu teka-teki ya, pertanyaan yang unik. Misalnya begini, coba sebutkan satu ayat, di situ ada 2 perintah, ada 2 larangan, dan ada 2 janji. Akan kita temukan di sini. Ada 2 perintah, yaitu perintah wahyu dari Allah kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui an arbi'i. Yang kedua perintah fa'alqi fil yam. Perintah untuk melemparkan, membuang Nabi Musa kecil ke sungai Nil. Susuilah dan buanglah di sungai untuk menyelamatkan dari jalan orang-orang Firaun. Yang kedua larangan, 2 larangan, yaitu wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan bersedih. Kemudian ada 2 janji Allah, yaitu inna radduhu ilaika. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya. Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Waja'iluhu minal mursalin, dan Allah menjanjikan akan menjadikannya sebagai seorang rasul. Dan janji Allah pasti akan terlaksana. Allah mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya, kemudian Allah menjadikan Nabi Musa sebagai seorang rasul yang diutus pada Bani Israel. Di sini adalah wa auhayna ila ummi Musa. Di sini Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Di sini ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya wahyu di sini bukan wahyu yang diberikan secara istilah atau di mana istilah, yaitu Allah mewahyukan kepada ibunya Musa. Kalau diartikan istilah, maka ibunya Nabi Musa bisa disebut sebagai nabi karena mendapatkan wahyu. Tapi wahyu di sini adalah bermakna ilham yang bersifat naluri atau ilham. Nah, yang kedua, kata wahyu dalam Al-Quran berkaitan dengan naluri pada binatang atau hewan. Ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 68-69. Wa auha rabbuka ilan nahli an takhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati tasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ini wa auha rabbuka ilan nahl. Allah mewahyukan, Tuhanmu telah mewahyukan kepada nahl, binatang lebah. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Di sini maksudnya Allah memberikan ilham atau naluri kepada binatang. Yang intinya adalah pemberitahuan Allah pada binatang secara rahasia. Kita tidak tahu bagaimana Allah memberitahu binatang itu. Maka disebut dengan wahyu secara bahasa. Ayat ini juga menyimpan satu mukjizat. Bahwasanya di sini Allah menyebutkan bahwasanya wahyu Allah, ilham Allah kepada binatang, disuruh membuat rumah lebah atau tawon di gunung-gunung, kemudian di pohon-pohon, kemudian di mana? Di tempat-tempat yang dibuat manusia. Ini menunjukkan bahwasanya sarang lebah ketika membuat rumah itu dahulu diawali dengan membuat rumah di gunung-gunung, kemudian di pohon-pohon. Setelah itu, setelah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia, maka ada namanya ternak tawon, sehingga manusialah yang membuat rumah tawon itu sehingga dibudidayakan, diternakkan menjadi peternakan lebah atau tawon. Wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ayat ini memberikan isyarat bahwasanya jauh
14 abad yang lalu Allah sudah menyebutkan bahwasanya nanti ada yang namanya rumah tawon yang dibikin oleh manusia atau budidaya tawon yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, kata wahyu yang mempunyai arti bisikan jahat, baik bersumber dari setan, jin maupun manusia. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa manusia dan bangsa jin. Sebagian mereka membisikkan yuhi ba'dhum ila ba'd. Yuhi, auha, yuhi. Sini membisikkan, mewahyukan. Sebagian mereka mewahyukan. Diartikan membisikkan, memberitahukan secara rahasia, membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan mau menghendaki, misalnya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada. Jadi wahyu di sini diartikan bisikan, bisikan daripada setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Dari setan itu kata yang umum bisa untuk manusia dan juga jin. Karena kata setan berasal dari kata syapona, artinya melampaui batas atau kelewatan batas. Jadi, manusia atau jin yang dia sudah melampaui batas, maka kita bisa menyebutnya dengan setan-setan. Bagaimana disebutkan dalam ayat ini. Jadi boleh kita menyebut orang yang telah melampaui batas dengan setan dari jenis manusia. Minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Yang keempat, kata wahyu yang bermakna memberikan isyarat, tanda dan simbol, kode-kode yang terdapat dalam surah Maryam ayat 11. Fakharaja ala qaumihi minal mihrami fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Artinya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria. Di sini fa'auha ilaihim, maka ia mewahyukan kepada mereka. Di sini diartikan memberitahu dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi, itu dengan isyarat atau dengan samar-samar atau tanda-tanda dan kode-kode. Itu tadi beberapa makna daripada wahyu bagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Sedangkan wahyu sendiri secara terminologi atau istilah, di sini ada definisi yang disebutkan oleh Imam Muhammad Abduh, seorang pembaru, seorang mujaddid, abad 20, seorang pemikir dari bangsa Mesir. Dia mengatakan bahwasanya wahyu adalah pengetahuan atau irfan yang didapati seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara atau tidak, ataupun melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau tanpa suara sama sekali. Itu adalah wahyu secara terminologi. Dan mungkin bisa kita sempurnakan, tambah lagi mengenai definisi wahyu secara istilah adalah pemberitahuan yang merupakan ilmu atau pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada para manusia terpilih, itu para anbiya dan para rasul, para nabi dan rasul, untuk disampaikan kepada umat kaum.
Adapun persamaan ilham dengan wahyu ini adalah keduanya sama-sama pengetahuan atau irfan atau perasaan halus yang meyakinkan jiwa dengan cara cepat dan rahasia tanpa terjadi terlebih dahulu. Adapun perbedaannya adalah wahyu berisi irfan atau ilmu pengetahuan atau ma'rifah. Ilham kadang-kadang berisi ilmu pengetahuan, kadang-kadang perasaan halus atau insting atau tabiat. Yang kedua, wahyu disampaikan kepada para nabi, ilham disampaikan kepada manusia secara umum dan juga binatang yang disebut dengan naluri. Wahyu bagi yang menerimanya merasakan yakin bahwa yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilham tidak mengetahui siapa yang menyampaikan. Kemudian wahyu diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia atau umat tertentu, sedangkan ilham banyak untuk kemaslahatan yang menerimanya dan tidak dibebankan kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang kelima, wahyu tidak dapat diminta kepada Allah agar diturunkan pada waktu tertentu, sedangkan ilham menurut sebagian ulama dapat diminta kepada Allah melalui cara membersihkan diri dan memperbanyak takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wahyu pintunya telah tertutup dan telah selesai bersamaan tugas kenabian yang diemban oleh Nabi sebagai penutup Khotamul Anbiya wal Mursalin. Sedangkan ilham pintunya masih terbuka selama masih ada manusia dan berlaku sepanjang masa. Adapun cara-cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi, Allah memberitahukan apa yang dikehendakinya kepada para nabinya dengan 3 cara atau 3 metode. Pertama, menyampaikan pengertian atau pengetahuan ke dalam hati Nabi atau menghembuskan ke dalam hati Nabi. Ini disebut dengan jalannya wahyu. Kedua, berbicara kepada Nabi di balik hijab. Kedua cara tersebut adalah penyampaian wahyu yang tidak memakai perantara. Jadi secara langsung. Jadi kalau dibuat ada yang langsung, direct, dan tidak langsung, indirect. Yang ketiga, lewat malaikat atau perantara yang diutus. Di sini malaikatnya adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Penyampaian wahyu melalui malaikat juga terdapat beberapa cara yang digunakan. Contohnya, malaikat datang seperti gemerincingnya lonceng. Malaikat datang dengan bentuk orang laki-laki atau ia menyampaikan wahyu. Malaikat datang ketika Nabi jaga, sadar sebagaimana Isra. Kadang-kadang turun tidak dengan menampakkan diri, tetapi tampak perubahan pada Nabi. Seperti orang tidur atau seperti pingsan dan terasa berat bagi Nabi. Bahkan juga kadang-kadang dia berkeringat pada saat situasi dan kondisi yang sangat dingin. Sampai bercucuran keringat saking beratnya Nabi ketika menerima wahyu. Kemudian malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli. Kadang-kadang mirip suara lebah dari arah Nabi berada. Itu diantara cara-cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun proses turunnya wahyu Al-Quran menurut riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu putra daripada Al-Abbas, sepupu Nabi yang merupakan mufassir dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran melewati 3 tahapan, dan tentu perkataan ini juga bersumber dari Nabi. Tidak mungkin Abdullah bin Abbas mengada-ada sesuatu yang gaib. Ini dia katakan tentu bersumber dari Nabi SAW. Yang pertama adalah nuzul Quran ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan atau jumlatan wahidah, komplit dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, turun ke langit dunia atau Baitul Izzah secara keseluruhan juga, jumlatan wahidah dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Yang ketiga, turun ke hati Nabi secara berangsur-angsur selama 23 tahun yang dikenal dengan nuzul mufarraqan au munajjama. Itulah keistimewaan turunnya Al-Quran secara bertahap. Ini berbeda tentunya dengan kitab-kitab suci yang lain yang hanya turun sekali langsung kepada para nabi tanpa ada tahapan-tahapan seperti berangsur-angsur selama puluhan tahun itu. Makanya dalam ayat itu disebutkan bahwasanya orang-orang kafir ketika melihat turunnya Al-Quran berangsur-angsur mereka mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus seperti kita sebelumnya. Di sini ada juga hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, pertama adalah meneguhkan hati Rasulullah, menguatkan hati Rasul dalam melaksanakan tugasnya dalam menghadapi hambatan dan rintangan dari orang-orang penentang dakwah Rasul dari kalangan kafir Quraisy. Di samping itu juga dapat menghibur hati beliau pada saat menghadapi kesulitan, kesedihan, atau perlawanan dari orang-orang. Yang kedua, untuk memudahkan Nabi SAW dalam menghafal lafal Al-Quran, dan juga memudahkan kepada sahabat untuk dimudahkan dalam menghafalnya. Agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. Dengan adanya berangsur-angsur itu, para sahabat umat Islam akan melaksanakan atau mengamalkan sedikit demi sedikit. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran, menurut ulama ada yang naswih dan ada yang mansuh. Sesuai dengan kemaslahatan. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Hal ini tidak akan jelas jika Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Nah, dengan adanya nasih dan mansuh ini menyesuaikan bahwasanya turunnya Al-Quran harus secara berangsur-angsur. Yang kelima, hikmahnya untuk memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental atau tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Ya, banyak ayat yang turun secara gradual atau berangsur-angsur ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada orang-orang pada waktu itu untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah. Misalnya yang masyhur dijadikan contoh adalah ayat-ayat tentang pelarangan khamr atau apa. Ini ayatnya turun bertahap mengenai larangan-larangan. Mulai dengan bahwasannya arak itu ada baiknya dan ada buruknya, tapi buruknya lebih banyak. Kemudian jangan mendekati tempat sholat ketika dalam kondisi. Kemudian baru terakhir tinggalkanlah khamr. Sehingga memberikan kesempatan kepada para orang-orang Arab untuk meninggalkan khamr itu secara bertahap. Turun langsung misalnya, jangan langsung diharamkan, mungkin mereka akan kaget dan mungkin malah bisa menjadi mereka menolak daripada Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran yang diturunkan berulang kali sebenarnya mengandung kemukjizatan sendiri. Bahkan hal itu dapat membangkitkan rasa optimisme pada diri Nabi sebab setiap persoalan yang dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya akan dijawab oleh Allah melalui turunnya Al-Quran tersebut. Yang kedelapan, untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah, bukan dari kalam Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran secara berangsur-angsur ini untuk menepis semua anggapan tersebut. Adapun dalam beberapa ayat mengenai turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran,
Al-Quran terkadang menggunakan kata anzala atau nazzala, inzal dan tanzil. Sehingga ketika kita mendengar kata anzal, inna anzalnahu fi lailatul qadar, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an, maka yang dimaksud inzal di sini adalah turun secara komplit, secara keseluruhan, mulai dari Al-Fatihah sampai. Adapun nazzala, tabarakalladzi nazzala. Nazzala di sini artinya turun Al-Qur'an secara berangsur-angsur atau bertahap selama kurang lebih 23 tahun tadi yang dibagi menjadi dua periode Makkiyah dan periode Madaniyah. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah dan 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah, sehingga dikumpulkan menjadi 23 tahun. Itu tanzil. Jadi ada inzal, ada tanzil, ada lagi nuzul. Nah, kalau nuzul kita sering menggunakan kata nuzul karena nuzul turun dengan sendirinya. Kalau ada inzal sama tanzil itu ada proses turunnya Al-Quran, baik secara keseluruhan ke Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhin Mahfuz. Kemudian proses selanjutnya adalah turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, mengapa Al-Quran turun dulu ke Baitul Izzah, ke langit dunia? Ada yang mengatakan ini sebagai deklarasi Allah, sebagai iklan kepada penduduk ahlus sama, penduduk langit, bahwasanya akan turun ke dunia kepada seorang yang paling mulia sebagai penutup para nabi, kitab suci, yaitu Al-Quran Al-Karim, ke ahlus sama, penduduk langit dunia, penduduk langit, diumumkan kepada mereka, dideklarasikan bahwasanya ini adalah Quran yang mulia, Quran yang terakhir, dan untuk Rasul yang terakhir dan umat yang terakhir dan umat manusia seluruhnya. Sehingga ini sebagai penghormatan kepada Al-Quran sendiri, agar ahlus sama mengetahuinya sebelum diturukan kepada ahlul ardi, penduduk bumi. Itu diantara proses turunnya Al-Quran yang kita simpulkan bahwasanya prosesnya melalui tahapan-tahapan yang 3 tadi, sebagaimana menurut riwayat Ibnu Abbas, yaitu nuzul Lauhul Mahfuz, nuzul Baitul Izzah, dan nuzul kepada qalbun Nabi, pada Nabi. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Demikian presentasi materi kita pada pertemuan kali ini mengenai wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Selanjutnya bisa dialog dan diskusi di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.